Welcome to Classroom. Belajar bersama yuk. Yuk kita kenalan dengan pemateri kita pada hari ini. Ada Dasar Rifika, Anggina Putri Nasution, Al Asfahani, dan Seren Mediza Putri. Yuk kita intip materi kita pada hari ini. Tinjauan pustaka dan grand teori, penelitian kuantitatif, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Tinjauan pustaka atau disebut juga tinjauan pustaka literatur review merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademis atau penelitian lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Tinjauan pustaka merupakan salah satu bab yang hampir selalu ditemukan dalam proposal penelitian dan laporan penelitian termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ada pemahaman dari para ahli yang lain nih. Yuk kita simak. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademis atau penelitian dengan topik yang akan kita teliti. Toune menjelaskan bahwa menyusun sebuah tinjauan pustaka sama halnya dengan menyarikan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul. Dengan demikian, tinjauan pustaka merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan relevan dengan topik atau masalah yang sedang ditelitinya, guna memperoleh berbagai teori yang akan digunakan sebagai landasan atau pedoman. Grand teori. Grand teori adalah teori yang menjelaskan mengenai keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia, di mana grand teori ini bersifat abstrak karena tersusun dari konsep utama yang dipakai untuk memahami dunia sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka itu adalah sebuah aktivitas yang digunakan untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademis atau penelitian lain yang dimana terkait dengan topik yang akan diteliti dan ditinjau pustaka ini merupakan salah satu bab yang hampir ditemukan di setiap proposal, laporan peneliti, dan untuk grand teori pula ia menjelaskan mengenai seluruh aspek-aspek kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Nah, begitulah penjelasan dari tinjauan pustaka dan grand teori penelitian kuantitatif. Selanjutnya ke materi berikutnya. Oke, next, kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman dalam skripsi dia tahun 2011, menyatakan bahwa kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara. Nah, kerangka pikir ini terbagi dengan dua nih, kerangka anggapan dasar dan kerangka analitik. Yuk kita simak perbedaannya. Kerangka anggapan dasar merupakan kerangka anggapan gambaran umum tentang penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan terkait di dalamnya yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ada dua variabel yang diteliti. Variabel tersebut metode berbasis pemecahan atau problem solving dan hasil belajar. Next, kerangka analitik. Kerangka analitik merupakan pola untuk mengetahui indikator-indikator yang paling fundamental yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Menurut Sugiono, dalam penelitian kuantitatif ada suatu asumsi bahwa satu gejala itu dapat diklasifikasikan dan bersifat kausal atau sebab akibat. Maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan beberapa variabel yang akan diteliti yang selanjutnya disebut menjadi paradigma penelitian. Nah, begitulah penjelasan mengenai kerangka pikir. Yuk kita simak pembahasan materi berikutnya. Membuat kerangka pikir.
Nah, dalam membuat kerangka pikir ada langkah-langkah yang harus kita lakukan nih. Yang pertama, melakukan identifikasi setiap variabel. Untuk membuat kerangka pemikiran atau kerangka berpikir, maka kamu perlu melakukan identifikasi setiap variabel yang sudah ada. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud bisa ditemukan dan bisa juga dibuat. Sederhananya, bagi seorang peneliti harus mengidentifikasi atau menentukan variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Yang kedua, mencari keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini setelah mengidentifikasi atau menentukan variabel, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan kerangka pemikiran yaitu mencari keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Hal ini perlu dilakukan karena umumnya penelitian yang sedang dilakukan biasanya membutuhkan beberapa variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam satu penelitian bisa terdiri dari 2 variabel ataupun lebih. Yang ketiga, mencari sumber literatur. Ketika 3 tahap tersebut telah kita lakukan, maka selanjutnya itu mencari sumber literasi yang kemudian dijadikan sebagai referensi atau acuan. Sumber literasi ini dapat memperkuat topik pembahasan penelitian melalui hasil-hasil dari penelitian sebelumnya atau yang berkaitan dan melalui teori yang digunakan dalam penelitian. Sumber literatur ini bukan hanya dapat diperoleh dari buku saja ya, tetapi bisa juga dari jurnal ilmiah, artikel online, hasil wawancara, jurnal cetak yang ada di perpustakaan, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan pembahasan teori. Tahapan ini juga dapat diartikan sebagai tahapan membuat kerangka pemikiran untuk menjelaskan pendapatnya terkait dengan sumber-sumber literatur yang telah dibaca dan dipahami sebelumnya. Pendapat yang dijelaskan harus bersifat logis, jelas, dan bersifat teoritis. Yang kelima, menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Dalam hal ini, kerangka berpikir bukan hanya digambar saja ya, tetapi juga harus dijelaskan agar orang yang membaca penelitian kita tidak bingung dan lebih mudah dalam memahami kerangka berpikir yang telah dibuat. Pada langkah terakhir ini yang dimaksud dengan gambar adalah dalam bentuk bagan yang jika dibaca seperti menjelaskan proses atau alur dari penelitian yang akan dilakukan mulai dari awal hingga selesai. Dari bagian itulah akan menghasilkan suatu kerangka berpikir yang dapat dijadikan sebagai alur untuk melakukan penelitian. Nah, itulah beberapa langkah atau cara membuat kerangka pemikiran atau berpikir. Setelah mengetahui langkah-langkahnya, apakah kamu langsung ingin mencoba untuk membuat kerangka berpikir? Next, kita ke materi selanjutnya. Hipotesis merupakan gabungan dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan, hipotesis berarti di bawah kebenaran, belum tentu benar, dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Beberapa pengertian hipotesis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rogers tahun 1966, hipotesis adalah dugaan tentatif tunggal digunakan menyusun teori atau eksperimen dan diuji. Dan menurut Creswell dan Creswell 2018, hipotesis adalah pernyataan formal menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan menurut Abdullah 2015, hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian. Berdasarkan menurut beberapa ahli tersebut, bisa dapat saya tarik kesimpulannya bahwa dalam hipotesis ini terdapat beberapa komponen yang penting, yakni dugaannya itu bisa berupa sementara, hubungan antar variabel dan diuji kebenarannya. Hipotesis ini merupakan bagian yang penting dari penelitian yang perlu dirancang sejak awal penelitian, karena hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat memandu jalan penelitian tersebut. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian, terutama untuk penelitian yang bersifat kuantitatif. Perumusan hipotesis berguna untuk yang pertama, memfokuskan masalah, yang kedua,
mengidentifikasi data-data yang relevan untuk dikumpulkan. Yang ketiga, menunjukkan bentuk desain penelitian, termasuk teknis analisis yang akan digunakan. Keempat, menjelaskan gejala sosial. Yang kelima, mendapatkan kerangka penyimpulan. Dan yang keenam, yang terakhir, merangsang penelitian lebih lanjut. Menguji hipotesis. Suatu uji hipotesis dikatakan ditolak jika dari uji statistika yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil akhir bahwa hipotesis nihil yang diajukan peneliti ditolak karena perbedaan hasil variabel yang terjadi bukan disebabkan oleh suatu kebetulan, namun didukung dengan data yang ada di lapangan. Dan suatu hipotesis dikatakan diterima jika hipotesis yang diturunkan dari hasil kesimpulan kajian teoritis tidak ditolak. Sebagaimana dikemukakan oleh Donald Earth et al. Dalam Arif Furchen 1982 halaman 133 dan Yatim Rianto 1996 halaman 16-17 bahwa untuk menguji hipotesis peneliti perlu a. menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang akan dan dapat diamati apabila hipotesis itu benar. Yang B. memilih metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat itu benar atau tidak. C. Mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menguji hipotesis terdapat dua pilihan peneliti, yakni menerima keputusan seadanya saat hipotesis tidak terbukti atau mengganti hipotesis seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang terkumpul tidak mendukung terbuktinya hipotesis pada saat penelitian itu berlangsung. Nah, begitulah pembahasan yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Tapi, kelas kita sudah berakhir. Sampai ketemu di kelas berikutnya. See you next video and thank you for watching. Bye-bye!